Kembali disergap pemirsa, permintaan cerainya ditolak suami. Ibu 3 anak nekat membakar rumahnya sendiri. Pelaku sengaja membakar kelambu dan kasur hingga menyambar sejumlah rumah tetangganya. Udah tak bisa lagi siap ini. Sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Beringin 2, Batubara, Sumatera Utara terbakar. Api cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Ironis, api berasal dari kelambu dan kasur yang sengaja dibakar oleh Fitri alias Evi di dalam rumahnya hingga menyambar 2 rumah tetangganya. Akibat dari pertengkaran keluarga, Fitriani alias Evi ini bertengkar dengan Muhammad Rustam Ritonga, suami istri, mungkin karena dongkol, kesal atau gimana, dibakarnya rumahnya. Wanita 36 tahun ibu 3 anak ini ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku nekat membakar rumahnya karena permintaan cerainya ditolak oleh sang suami, padahal ia tidak dinafkahi. Ada berapa anak kakak? 3. Apa? Enggak mau lagi. Alasannya? Apa dia Alasannya kawin lagi? kayak mana ya Pak? Dia ngasih makan nggak mau, dia makan mau. Menyesal nggak? Nggak menyesal. Masa nggak menyesal? Udah tak bisa Akibat lagi siap perbuatannya, ini. tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka melaporkan. Dipicu saling ejek di media sosial, sejumlah pemuda terlibat duel maut di Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibatnya 1 orang tewas, 1 lainnya terluka parah. Warga dikejutkan dengan aksi penganiayaan yang terjadi di Jalan Beringin 12, Balaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat penganiayaan, Aditya Nur Rahman, 22 tahun, dirawat intensif di Rumah Sakit Pondokopi akibat luka di bagian kepala. Seorang temannya, Fahri Sidik, tewas di lokasi kejadian. Kurang dari 1 jam, polisi berhasil meringkus salah satu pelaku penganiayaan berinisial RV yang kemudian dibawa ke Mapolsek Duren Sawit. Dari tangan pelaku disita sebilah celurit yang digunakan untuk menganiaya kedua korban. Saat kejadian, warga sempat mengejar, namun pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Pelaku bawa sajam, ya, ngejar nih di sini, kan? Kena lah di sana, udah teriak. Saya sih posisi masih di sini, Pak. Ya. Pas keluar, posisi sudah berdarah, tapi belum kabur, masih sempat teriak-teriak. Cuma sajam nggak dilepas sama dia, tetap dipegang. Selang berapa menit, datanglah temannya berdua, 1 motor 2 orang. Ya, saya perhatiin sih yang satu bawa sajam juga. Ironis, penganiayaan dipicu saling ejek di media sosial Instagram hingga pelaku dan korban yang awalnya tidak saling kenal sepakat bertemu untuk duel di lapangan. Iya Bang, itu gara-gara ribut apa sih Bang sebabnya gitu? Ya, di media sosial cekcok mulut, yaitu berupa Instagram, sehingga kemudian keduanya janji ketemuan di lokasi. Pelaku yang ditahan di Mapolsek Duren Sawit terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda ditemukan tewas dalam kamar hotel di Kediri, Jawa Timur. Korban ditemukan dengan sejumlah luka diduga akibat penganiayaan. Korban datang ke hotel bersama kekasih dan teman-temannya. Mayat Mira Yura ditemukan kekasihnya dalam kamar hotel yang disewa di kota Kediri sekitar pukul 4:45 sore dalam kondisi luka berdarah. Wanita berusia 20 tahun asal kota Bandung, Jawa Barat ini datang bersama 3 orang lainnya termasuk kekasihnya. 4 orang kemudian menyewa 2 kamar di lantai 2 bersebelahan pukul 1 siang. Polisi yang melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan pihak hotel mengumpulkan berbagai barang dari dalam kamar.
2 koper yang dibawa korban diamankan polisi, sementara dari pemeriksaan fisik, luka ditemukan bagian kepala belakang diduga akibat penganiayaan. Polisi memeriksa 6 orang saksi, diantaranya pegawai hotel, teman korban, serta kekasihnya. Sama alat kontrasepsi. Kemudian saat kejadian pacar korban ada di mana? Pacar korban sesuai keterangan sedang ke swalayan memberikan beli perlengkapan makan dan alat mandi dan sebagainya. Mayat korban masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk memastikan penyebab kematian. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku perampokan yang membunuh pemilik toko kelontong di Blitar, Jawa Timur terekam CCTV. Korban ditemukan tewas terikat dan luka di kepala. Dari rekaman CCTV ini, seorang pria dengan penutup kepala membuka laci meja kasir toko milik Bisri di Jatianom, Kanigoro, Blitar. Pria ini kemudian membuka pintu lemari dan mengeluarkan berbagai barang. Menyadari ada kamera pengintai, pria ini kemudian menutup CCTV. Pagi harinya warga dikejutkan dengan temuan mayat Bisri Effendi berusia 70 tahun oleh pegawai toko yang baru datang. Pegawai toko masuk setelah melihat pintu toko dalam kondisi terbuka, namun di dalam menjumpai korban tewas. Kaki ditalen. Diikat sama apa itu, Pak? Ya. Diikat dan ditutup sama apa? Pakai ditutup sarung. Kakinya diikat pakai sarung. Dari hasil penyelidikan polisi, korban selama ini tinggal sendiri di toko yang sedang direnovasi. Sementara pekerja setiap hari pulang. Hasil pemeriksaan fisik, korban mengalami luka di kepala. Juga kuat bahwa pelaku ini berjumlah 1 orang. Ada 16 titik CCTV yang sudah kami analisa. Itu semuanya menunjukkan gambar dengan orang yang sama. Dengan ciri-ciri menggunakan jaket jenis hoodie atau yang ada tutupan kepalanya dan juga menggunakan masker. Kemudian yang bersangkutan menggunakan celana puntung atau celana pendek. 15 orang telah diperiksa termasuk 2 anak korban, karyawan toko dan pekerja bangunan karena korban sedang melakukan renovasi. Sementara mayat korban telah diotopsi di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seorang pria bertato ditemukan tewas di kolong jembatan Kali Tanah Abang Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas sempat kewalahan membubarkan massa di lokasi yang tidak menjaga jarak. Warga yang sedang melintas di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di kolong jembatan Kali Tanah Abang Timur. Ya, tetap jaga social distancing-nya, jangan berkerumun. Banyaknya warga yang ingin melihat membuat petugas Satpol PP harus membubarkan kerumunan warga karena tak ada jaga jarak. Jasad pria 30-an tahun ditemukan tertelungkup di kolong jembatan dengan separuh badannya terendam air. Korban yang memiliki tato di lengan setiap harinya tinggal di sekitar lokasi kejadian. Upaya evakuasi jasad korban berlangsung dramatis. Tim SAR harus menarik keluar jasad korban dari kolong jembatan yang sempit dan membawanya ke atas melewati tangga. Dia itu udah diobatin di sana, udah diruqyah, segala macem. Cuman dia itu kabur terus dari rumah, jadi nggak tetap di sana. Jadi pengennya bebas aja dia. Nama korban siapa sih, Bang? Nama aslinya Rizky. Panggilannya di sini sehari-hari Ucok. Karena ini masih masa pandemik ya, masih dalam keadaan prokes COVID. Makanya tadi saya meminta warga masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitaran sini harap membubarkan diri karena memang sudah ada petugas yang menanganinya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah benda diduga mortir ditemukan seorang pencari besi di aliran Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Benda mirip mortir ini dievakuasi tim penjinak bom.
Warga Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan benda mirip mortir. Petugas TNI Polri yang datang ke lokasi segera memasang garis polisi. Benda berbahaya ini ditemukan seorang pencari besi bekas saat menyusuri Kali Cipinang. Warga curiga saat menemukan benda yang ukurannya besar dan sangat berat. Benda berbahaya ini dievakuasi 2 orang dari aliran sungai dan kasusnya segera dilaporkan ke pihak berwajib. Cara raba-raba saya angkat kok panjang, wah besi lumayan ya kan, segera ada 40 kilo 50 kilo mah. Saya angkat, pas diangkat kok beda barangnya ini, kayak ada yang beda itu barangnya. Pas diraba moncongnya beda nih, kalau moncong begini ada baling-balingnya nggak belakangnya nih. Kalau ada, wah ini mah kalau nggak bom apaan ya, sebentar aja geserin. Saya angkat ke pinggir berdua tuh, baik temen, tolong. Benda mirip mortir dievakuasi tim penjinak bom. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Penyelundupan 3 kg sabu dari Malaysia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten digagalkan petugas setelah terdeteksi mesin X-ray. Pelaku yang seorang TKI dijanjikan upah 45 juta rupiah. Sejumlah petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten memeriksa barang bawaan milik MF, TKI yang baru pulang dari Malaysia. Upaya penyelundupan oleh pelaku diketahui setelah melewati mesin X-ray Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan di Malaysia ini memasukkan 3 kg sabu ke 3 buah kapasitor dan 1 stop kontak mobil. Pelaku dijanjikan upah 45 juta rupiah. Pada kasus ini, ditangkap juga 2 kurir yang menjemput MF di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau kami, ini melihatnya ini adalah jaringan yang dari Malaysia, Soekarno-Hatta, Surabaya, Madura. Modusnya? Modusnya dengan memasukkan tadi barangnya di dalam bawaan penumpang. Pelaku terancam pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Mas Nugraha melaporkan. Ya pemirsa, hanya dalam 16 detik, 3 remaja mencuri sepatu dan spion mobil di depan rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban sempat menyalakan alarm tanda bahaya, namun pelaku telah kabur. Pencurian terekam CCTV. Aksi 3 remaja mencuri sepasang sepatu dan spion mobil di Jalan Cipinang Kebembem 8 Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dalam waktu singkat, 2 remaja ini mencuri sepasang sepatu dari depan rumah korban. Tak hanya sepatu, pelaku juga menarik paksa sepasang spion mobil yang terparkir di halaman rumah. Korban sempat terbangun menyadari pencurian dan berupaya menyalakan alarm tanda bahaya, namun pelaku keburu kabur. Udah tahu lah, mesin bunyi itu udah patah, terus kabur langsung. Jadi hanya 16 detik lah. Itu berarti dia ngambil sepatu dulu baru spion punya bapak tuh? Iya, dari motor itu datang. Aksi pencurian spion mobil sudah 3 kali menimpa korban. Warga berharap pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Unggah video pertengkaran kepala desa di media sosial Facebook. Seorang ibu dan bayinya dipenjara. Wanita ini dijerat Undang-Undang ITE. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetap di Sergap.